الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin muliakan, senantiasa angkat kepalanya. Senantiasa kita dengarkan, kemudian kita fikirkan sampai paham, dan senantiasa kita bicarakan bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, bukan manusia yang berkuasa. Yang menciptakan manusia yang berkuasa, bukan negara-negara yang berkuasa. Yang menciptakan negara-negara itulah yang berkuasa. Manfaat bukan dari benda-benda, manfaat dari yang menciptakan benda. Bahaya bukan dari benda-benda, bahaya dari yang menciptakan benda-benda. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari. Dingin bukan dari udara, dari yang menciptakan udara. Ini bedanya iman dengan kufur itu. Kalau manfaat dan mudarat dari benda, ini namanya kita ini lupa kepada Allah. Dari yang menciptakan benda, bukan dari benda. Betul semua kan? Ini harus dipahami betul. Panas itu bukan dari api, dari yang menciptakan api. Api dari yang menciptakan api, panasnya juga dari yang menciptakan api, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senantiasa kita dengarkan, kita fahami betul-betul dari otak kita, dengan otak kita. Kita ucapkan dengan lisan kita sampai akhirnya meresap di dalam hati. Tandanya meresap itu bagaimana? Tandanya meresap, harapannya hanya kepada Allah, karena selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Kalaupun kelihatannya bisa, itu karena dibisakan oleh Allah. Nggak bisa. Makhluk itu nggak bisa dibisakan. Bukan pinter dipinterkan, bukan melihat dibikin melihat, bukan mendengar dibikin mendengar oleh Allah. La ilaha illallah. Maka harapan hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada makhluk, kepada selain Allah, ini berarti kita ini salah besar. Berharap kepada yang tidak bisa apa-apa, ini salah. Salah itu bagaimana? 1 tambah 1 ada 3, begitu itu salah. Secara akal ya salah, nyatanya ya salah. Berarti kita ini banyak salahnya. Iya. Setiap berharap kepada makhluk itu salah.
makhluk kecil, makhluk besar, makhluk yang namanya ayah, makhluk yang namanya ibu, makhluk yang namanya istri, makhluk yang namanya manusia, makhluk yang namanya jin, makhluk yang namanya teknologi, makhluk yang namanya presiden, sama saja. Semua itu makhluk. Ciptaan Allah. Presiden, menteri, profesor, doktor, petani, tikus, kucing, semua adalah diciptakan oleh Allah dari tanah. Bahannya semua tanah. Dari tanah tumbuh tumbuh-tumbuhan, tumbuh dele, tumbuh jagung, tumbuh beras, dimakan orang, kemudian jadi setetes air mani, jadi presiden. Nah, di presiden itu bahannya apa? Beras, telo, gitu. Kucing bahannya sama juga, semut bahannya sama juga. Dari makanan-makanan dari tanah. Tanah dari mana? Dari tidak ada, diadakan oleh Allah. La ilaha illallah. Terserah Allah. Dari tanah jadi jagung, dari tanah jadi ketela, dari tanah jadi beras, dari tanah jadi durian, dari tanah jadi manggis, dari tanah jadi mangga, dari tanah jadi macam-macam, berjuta-juta jenis tumbuh-tumbuhan, berjuta-juta jenis binatang-binatang, bermacam-macam bentuk manusia. Semuanya dari tanah, tanah dari tidak ada, diadakan oleh Allah. La ilaha illallah. Maka melihat tanah ingat Allah, melihat jagung ingat Allah, melihat kedelai ingat Allah, lihat manusia ingat Allah. Ini tandanya iman masuk di dalam hati. Ingat apa saja, melihat apa saja, mendengar apa saja, ingat kepada Allah. Namanya iman. Melihat manusia, ingat kepada yang menciptakan manusia. Hati kepada Allah terus. Ke ladang, hatinya kepada Allah. Nah, ladang ini semua ciptaan Allah, dan kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa di ladang tanpa pertolongan Allah. Kalau Allah tolong panen, kalau Allah nggak tolong nggak panen. Kalaupun panen Allah nggak tolong, tidak bermanfaat. Dimakan jadi sakit, kasihkan istrinya jadi rewel, kasihkan anaknya jadi nakal, bikin rumah jadi semrawut. Pokoknya kalau tidak ditolong oleh Allah, walaupun panen akan celaka. Maka kita ini ke ladang hati Allah, ke pasar hatinya kepada Allah, ke rumah hatinya kepada Allah. Maka ada doa masuk ladang, doa masuk rumah, doa masuk pasar. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu itu masuk ladang, hendaklah kamu mengucapkan Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kamu gak akan ada kekuatan untuk mencangkul, untuk
nanam tanaman untuk apapun tanpa pertolongan Allah. Doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar hatinya kepada Allah. Masuk rumah hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Terus assalamualaikum, semoga kamu semua selamat. Hatinya kepada Allah. Masuk kampung hatinya kepada Allah. Allahumma rzuqna janaha, ya Allah berikan kepada kami kebaikan kampung ini. Wa habibna ila ahliha, ya Allah jadikan orang kampung ini senang sama saya. Wa habibna ila ahliha, jadikan orang kampung ini senang sama saya. Assalamualaikum. Oh, angkat kepala. Bukan untuk tidur ini, untuk ngaji. Ya terus malaikat, kalau kita ini di masjid tidak bisa mengamalkan tertib agama di mana? Ngaji kok tidur gimana? Urusan penting, urusan akhirat kita selama-lamanya diajak ngomong akhirat tidur gimana? Ini kan nggak boleh toh. Baik apa enggak? Enggak baik. Ini sedang rundingan untuk membuat rumah buat kamu, anak kamu di Panean, ya. Lah kok malah dijak rundingan malah tidur. Itu terus piye we? Ya ora bener toh. Ini sedang rundingan mau bikin walimah, mantu beleh sapi, malah tidur dijak ngomong. Gimana? Wis gak dadi mantu, wis gak sida. Lah ini diajak bangun surga malah tidur. Gimana ini? Ya. Diajak mau kawin dengan bidadari malah tidur. Oh, bahaya nanti kalau enggak jadi ini. Insyaallah mulai kan. Nah, siapa tidur lagi? Pokoknya awas kalau tidur. Saya paling enggak senang ada orang bayan tidur itu. Karena kalau orang itu tidur dibayani, itu yang bayan itu enggak bener juga. Orang tidur kok dijak ngomong. Coba itu gimana? Wong turu kok dijak ngomong, niku sing salah sing turun apa sing ngomong? Ya, jadi ya pikiran. Oke. Biru. Mbah. Dangak. Mboten oleh tilem. Omong karo wong turu piye iki. Jadi semulaikan Allah SWT, kalau orang itu ngomong sama orang tidur, yang tidur itu salah, yang ngomong lebih salah lagi. Orang gendeng itu wong turu dijak ngomong, wong piye to jane karepe. Sama dengan ngajak ngomong tembok. Tapi kalau ikhlas dapat pahala, kemudian sudah. Hati mulaikan Allah SWT. Pokoknya kita ini cek hati kita ini. Kalau masih ada harapan, takut kepada selain Allah, berarti iman kita ini belum sempurna. Iman kita ini masih lemah. Kefahaman kita ini masih sedikit. Otak kita ini berarti pahamnya dikit. Karena selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Kok kita berharap pada selain Allah, berarti itu goblok. Imannya sedikit, otaknya sedikit. La ilaha illallah. Lah kalau orang itu imannya meresap betul, harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah,
di mana-mana ingat Allah. Nah, ada tandanya lagi kalau iman itu betul, mesti cinta kepada orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tahu apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah itu hanya Rasulullah saja. Maka kita ini kalau ingin dicintai oleh Allah harus ikut Rasulullah. Nah, kita nggak tahu. Semua orang itu seperti buta, hanya Rasulullah saja yang melek urusan ini. Urusan yang disukai oleh Allah apa, yang tidak disukai oleh Allah apa, itu yang tahu hanya Rasulullah saja. Maka seluruh manusia harus ikut Rasulullah. Siapa saja. Rakyat, pejabat, presiden, raja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, tidak ada jalan selamat kecuali ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah selamat, enggak ikut mesti celaka. Enggak ikut Rasulullah kok selamat, itu kelihatannya saja. Seperti orang naik mobil Mercedes jalan tol tapi menuju jurang. Menuju jurang. Orang tuh kalau enggak ikut Rasulullah walaupun kelihatannya selamat itu mau jungkir. Senyum-senyum, tertawa-tertawa, naik mobil jalan tol, nggak tahu depannya itu jurang, jungkir. Tapi dia tidak tahu kalau mau jungkir. Fir'aun itu tidak ikut Rasulullah. Rasulullah pada zamannya, Nabi Musa, perasaannya itu enak, jungkir. Korun perasaannya enak, jungkir. Abu Jahal, Abu Lahab perasaannya enak, jungkir. Semua orang kafir jungkir pada akhirnya. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Aja kowe keyuyun karo wong-wong kafir ning donya iki, seneng sedelu jungkir jahanam. Jangan kamu tergiur dengan lalu lalangnya orang kafir di dunia ini. Seneng sebentar jungkir ke jahanam. Bukan masuk, jungkir. Jungkir itu kepalanya dulu. Kalau masuk itu kan enak jalan, santai gitu. Ini jungkir. Insyaallah mulai kan? Tandanya ikut Rasulullah SAW, ikut para sahabat. Para sahabat itu punya pimpinan 4 yang terbesar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka orang kok tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, jungkir juga. Jungkir itu kayak orang Syiah itu jungkir. Orang Syiah itu saya enggak senang dengan Abu Bakar, enggak senang sama Sayyidina Umar. Oh, jungkir kamu. Jungkir itu orang yang sudah dididik penuh mulai awal sampai akhir oleh Rasulullah, kamu enggak senang, oh jungkir kamu. Kamu merasa lebih paham mengenai Rasulullah melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, oh jungkir. Kamu hidup sudah 1000 tahun setelah Rasulullah, tahu-tahu merasa lebih paham mengenai Rasulullah,
melebihi sahabat, kamu itu jungkir. Tandanya cinta sama Nabi, cinta pada murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Insyaallah mulaikan. Tandanya cinta pada Nabi, cinta warisnya para Nabi, yaitu para ulama. Tandanya cinta kepada para ulama adalah cinta kepada imam-imamnya para ulama. Ulama nggak tahu imamnya para ulama, nggak tahu tokoh-tokoh, bukan ulama. Tokoh ulama yang sudah terkenal seluruh dunia, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik dan lain-lainnya. Orang tidak menghargai mereka, jungkir juga. Insyaallah mulai kan? Imam Syafi'i itu belum lahir, Nabi sudah cerita bahwa beliau akan lahir. Imam Abu Hanifah belum lahir, Nabi sudah cerita akan kelahiran Imam Abu Hanifah. Lah kok enggak dihargai? Ya jungkir. Jungkir lagi, bulan-bulan jungkir terus sih. Ya ora bener jungkir toh. Kudune wong ki mlaku nggo sikil kok mlaku nggo ndas. Ya niku jenenge jungkir. Seneng Nabi, seneng sahabat, seneng ulama. Tandane seneng ulama, gelem ngaji, bayan orang ngantuk. Insyaallah. Bayan ngantuk berarti ora seneng ilmu. Kuwi jenenge wong ora bener, mboten goblok, ora bener. Pinter jane itu ora bener. Pinter keblinger. Jadi mulaikan Allah Ta'ala, tandanya iman itu cinta pada Nabi, tandanya cinta Nabi, cinta sahabat, tandanya cinta Nabi, cinta ulama, cinta ilmu. Tandanya iman adalah senantiasa zikrullah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Selalu zikir, ingat kepada Allah. Kalau hati kok lupa kepada Allah, menunjukkan imannya merosot. Cinta kepada ilmu agama itu bukti iman. Ilmu agama didapatkan dengan belajar. Ilmu agama didapatkan dengan doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi diperintah oleh Allah untuk cari ilmu, tambahan ilmu dengan doa. Dengar bayan, mudzakarah, baca taklim, ini adalah sumber ilmu. Belum cukup. Di antara sumber ilmu adalah doa. Di antara sumber ilmu adalah amal. Nabi mengatakan, barang siapa yang amal, Allah akan kasih ilmu yang dia tidak tahu. Di antara sumber ilmu adalah zuhud. Zuhud itu enggak senang sama dunia. Bukan enggak punya dunia, enggak senang sama dunia. Nabi Sulaiman itu kaya raya, raja, tapi zuhud. Enggak terkesan dengan dunia, enggak senang karo dunia itu. Barang siapa zuhud, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Ini orang itu kalau hatinya seneng duit, nanti tuh tambah enggak paham agama. Tapi kalau hatinya itu senang akhirat, duit enggak patek seneng, nanti paham agama. Ya lo duit 1 juta, melek ora kira-kira. Makanya enggak paham agama. Gak paham. Ini dikai duit seneng, dikai ilmu ora seneng atau biasa iki gak paham agama.
Insyaallah Pak nggih. Syaratnya paham agama itu gak seneng duit. Duit oleh tapi aja seneng. Aja seneng. Kula niki dhuwit kula kathah mboten seneng lho. Tandane apa? Gelem sedekah. Itu cuwekel tok kuwi mbletok. Tandane gak seneng duit napa gelem sedekah. Hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda iman masuk di dalam hati adalah akhlak yang mulia. Karena kita ini merasa seluruh umat Islam ini adalah keluarga Rasulullah SAW, calon penduduk surga, orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus menghormati mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka. Ini tandanya iman. Kalau orang itu melihat orang Islam biasa saja, menunjukkan ya ini imannya lemah. Kalau melihat orang Islam itu kaget, calon surga ini, oh lah ini imannya tinggi. Insyaallah mulai kan. Tandanya iman dalam hati ikhlas. Rugi salah kalau saya amal bukan untuk Allah, rugi. Kalau amal untuk Allah, Allah ridho sama saya, Allah penguasa dunia akhirat, beres dunia akhirat. Kalau saya bukan untuk Allah, rugi saya. Selain Allah nggak bisa apa-apa. Maka amal ikhlas itu tandanya iman. Maka Nabi ditanya, apakah iman itu ikhlas? Saking ikhlase ngantuk terus Imron. Saking ikhlase. Nah, mulai kan Allah Ta'ala tandanya iman itu ikhlas. Ikhlas itu hanya untuk Allah hidup saya ini. Rugi saya kalau bukan untuk Allah. Sekarang saya tanya, kamu akan kerja kepada raja dengan kerja kepada orang biasa, senang mana kira-kira? Kerja kepada orang yang sayang dengan kerja kepada orang yang tidak sayang, senang mana? Allah itu yang maha kasih sayang, rajanya segala raja, pencipta segala raja. Kok kerja untuk yang lain, rugi. La ilaha illallah. Kerja hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku untuk Allah. Rugi kalau bukan untuk Allah, rugi. Selain Allah tidak bisa, apa saja nggak bisa. Tandanya iman masuk di dalam hati semulaikan senang dengan dakwah, ya kan semulaikan. Karena dakwah itu amalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah, amalannya para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, semua dakwah. Kalau kita tidak dakwah, rugi. Setelah Nabi Isra Mi'raj melihat surga, melihat neraka, melihat bumi, melihat langit, melihat yang tampak, melihat yang tidak tampak, terus apa yang dibuat? Sibuk dalam agama, sibuk mendakwahkan agama. Maka dakwah ini kerjanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dakwah termasuk itu. Insyaallah malaikat. Kalau kita ini dakwah, berarti kita ini sayang pada umat. Kalau kita sayang pada umat, disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman.
Kalau kita dakwah didoakan Nabi, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Dakwah supaya dapat doanya Nabi. Dakwah itu supaya bukan supaya dapat taskilan sebetulnya itu, supaya dapat doanya Nabi. Kalau niat kita begitu nanti insya Allah dapat taskilan. Insya Allah malaikat. Doa itu bukan supaya, dakwah itu bukan supaya orang ikut. Itu nomor 2 itu. Dakwah itu supaya disayangi oleh Allah. Insyaallah malaikat. Dakwah supaya disayangi oleh Allah. Tambah kita sayang kepada umat, tambah disayangi oleh Allah. Umat berbondong-bondong menuju neraka, kita diam saja, berarti kita tidak sayang sama umat, maka nanti kita celaka. Maka semalekan Allah Ta'ala, dakwah ini penting semalekan. Dakwah supaya disayangi oleh Allah, dakwah supaya dapat doa Nabi. Kalau orang itu disayangi oleh Allah, bagaimana semalekan? Pasti amalan-amalannya jadi baik. Maka dakwah ini sebetulnya cara untuk memperbaiki diri. Kalau orang nggak disayangi oleh Allah, nggak akan bisa baik, nggak akan. Maka orang-orang yang nakal, beling-beling, ngantuan itu suruh dakwah, nanti kan berkurang tuh penyakitnya, berkurang. Insyaallah malaikat. Orang nggak pernah ke masjid, orang nuwakal, ngajak berantem ayahnya, ibunya, saudaranya diajak tinju, ya. Itu suruh dakwah, nanti kan berkurang. Dakwah itu cara untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Dakwah itu cara untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kalau diri kita ini baik, sudah sunnatullah, orang-orang pun akan jadi baik. Insyaallah malaikat.